Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kewarganegaraan dengan tema wawasan kebangsaan Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu kelompok 5 terdiri dari yang pertama Iksan Arifuddin NIM 20310410029. Yang kedua Muhammad Setiawan Hendianto dengan NIM 20310410031. Dan yang ketiga Faisul Safus Salwa dengan NIM 20310410057. Pada hari ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian wawasan kebangsaan. Yang kedua, nilai-nilai wawasan kebangsaan. Yang ketiga, tujuan wawasan kebangsaan. Yang keempat, pengganggu wawasan kebangsaan. Dan yang terakhir adalah pilar kebangsaan. Masuk ke topik bahasan yang pertama yaitu pengertian wawasan kebangsaan. Pada tahun 2011, Profesor Dr. Muladi mengemukakan bahwa wawasan kebangsaan yaitu cara pandang mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia, diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Awal mula wawasan kebangsaan dimulai dari masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 dan sampai ke-12 dan juga Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga 16. Kerajaan tersebut terkenal di Asia Tenggara sebagai kerajaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena dengan semboyan mereka diantaranya Mitreka, Satata, dan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma, Mangarwa. Kedua kerajaan tersebut hancur setelah kedatangan penjajah yaitu Spanyol, Belanda, Jepang, dan Portugis. Dan di Indonesia sendiri awal mula wawasan kebangsaan muncul ketika terjadi gerakan Budi Utomo yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Topik bahasan berikutnya yaitu tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan. Nilai-nilai wawasan kebangsaan yang pertama yaitu pengorbanan, di mana pengertiannya yaitu meredam ego pribadi demi kepentingan berbangsa. Yang kedua, kesederajatan. Adanya kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berperan demi kemajuan bangsa. Dan yang ketiga, yaitu kekeluargaan, di mana terjalinnya hubungan harmonis antara sesama manusia. Wawasan Nusantara berarti pandangan Indonesia atau satu kesatuan dari semua aspek. Wawasan Nusantara meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Dalam politik sendiri bisa berupa kedaulatan nasional meliputi kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia meliputi satu bangsa. Pancasila meliputi ideologi bangsa. Kepulauan Nusantara meliputi satu kesatuan wilayah hukum nasional. Dalam bidang ekonomi, ada juga masyarakat Indonesia yang terdiri dari satu bangsa. Budaya Indonesia satu tetapi tetap beragam.
dari Sabang sampai Merauke. Sosial budaya bisa meliputi kekayaan dan juga perkembangan ekonomi yang mana harus seimbang pada seluruh wilayah di Indonesia. Hankam yaitu ancaman terhadap suatu pulau atau daerah di seluruh Indonesia. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara. Tujuan wawasan kebangsaan yang pertama yaitu untuk mengetahui makna dari wawasan kebangsaan, baik dalam hal mewujudkan bangsa yang kuat, rukun, sejahtera, dan berdaya saing yang tinggi. Yang kedua yaitu terjaganya sejarah bangsa Indonesia dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dan yang ketiga, meredam berkembangnya aturan dalam suku yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Nah, pengganggu wawasan kebangsaan. Adapun yang pertama yaitu karena kebijakan nasional yang tidak adil sehingga menimbulkan potensi perpecahan. Kemudian adanya golongan elit yang lebih menonjolkan kepentingan sendiri sehingga melupakan kepentingan bangsa, atau yang sering terjadi yaitu timbulnya kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. Kemudian melencengnya batas kedaulatan bangsa, di mana dapat terjadi globalisasi dan kemajuan teknologi. Pilar-pilar kebangsaan untuk negara Indonesia itu ada 4. Yang pertama adalah NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Akibat dari adanya wawasan kebangsaan yaitu divide et impera, atau ya bisa kita pahami dengan perpecahan kan. Tetapi perpecahan ini dapat kita atasi dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian terjadinya beragamnya suku bangsa baik dari nilai budaya dan agama. Kemudian ada sumber kekuasaan, HAM, sistem demokrasi, paham kebersamaan, dan kegotong royongan. Kemudian kedamaian, keimanan, ketakwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan, keberadaban, serta persatuan dan kesatuan. Baik, kiranya cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 5, yang membahas tentang wawasan kebangsaan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, kritik dan saran sangat kami terima. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.